sastra dan politik ini memiliki kekuatan yang sama, sehingga John F. Kennedy mengatakan ketika politik bengkok, maka yang meluruskan adalah puisi. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini kita akan kembali lagi berbicara tentang sastra Indonesia. Kalau di video sebelumnya, ya, kita berbicara tentang periode krisisnya sastra Indonesia, ya, karena dicekik oleh rezim-rezim pemerintah, ya. Saat ini mulai membentuk perlawanan atau bisa dikatakan membentuk sinkronisasi, ya, sehingga pada periode ini dikatakan ada periode-periode bersejajarnya antara sastra dan politik. Ya, ini cukup menarik ketika kita berbicara tentang sastra dan politik. Bahkan John F. Kennedy, ya, itu mengatakan bahwa ketika pemerintah itu bengkok, ketika politik itu bengkok, maka yang meluruskan adalah puisi. Menarik ini, ya, sungguh-sungguh sangat menarik. Puisi bisa meluruskan itu. Akan tetapi apakah itu bisa dipercaya? Anda pasti tidak mempercayainya. Tetapi di Indonesia itu benar-benar terjadi. Indonesia itu terbentuk dari puisi, ya. Rezimnya Soeharto di era Orde Baru itu tumbang karena pemantik puisinya siapa? U.S. Rendra. Jadi di sini peran sastra Indonesia, peran puisi, peran sastra itu besar di dalam bangsa Indonesia, di dalam Indonesia. Ya. Makanya ketika periode ini banyak membicarakan wilayah sastra dan politik. Salah satunya yang keras, ya, sastra dan politik itu muncul pada kelompok Lekra. Ya, Lekra ini dikatakan sebagai organisasi politik, ya, sebagai partai politik, ya, lembaga kebudayaan rakyat kepanjangannya. Tetapi Lekra ini adalah tempat para pengarang itu berkumpul. Ini yang dikatakan bahwa sastra dan politik itu sedang bersejajar, sedang membentuk oposisi, gitu ya. Ketika ada Lekra, ada kelompok lain yang tidak suka dengan Lekra, sehingga orang-orang yang ada di Lekra dikatakan sebagai kelompok kiri, paham komunis, seperti itu, ya. Menariknya di sini, akhirnya orang-orang yang tidak sepaham itu memunculkan perlawanan dengan manifest kebudayaan. Coba saya bacakan manifest kebudayaan ini yang disahkan pada 17 Agustus 1963. Saya bacakan, ya, simak baik-baik. Manifest kebudayaan. Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Jakarta, 17 Agustus 1963. Siapa sajakah yang menandatangani manifest kebudayaan ini? Salah satunya yakni HB Yasin, Trisno Sumarjo, Wiratmo Sugito, Zaini Gunawan Muhammad, Dr. Huta Suhud, Sohojin, dan beberapa sastrawan yang lain. Lantas pertanyaannya,
siapakah yang ada di seberang kelompok yang menciptakan manifest kebudayaan ini atau yang ada di dalam buku Lekra. Ya. Di Lekra ini ada ada Rifai Apin, ada S. Anantaguna, ada Sobron Aidit, ada DN Aidit, kakak beradik ini ya. Kemudian Pramodia Anantatur sempat disebut masuk ke kelompok ini, tetapi ketika kita memahami biografi Pram, bahwa Pram itu sangat tidak suka dengan organisasi. Tentunya ini sesuatu yang simpang siur, bertolak belakang ya. Kemudian ada Wisnu Cahyo, ada Utito Tamsontani, kemudian ada Kobar Ibrahim, ada Bakri Siregar, ada Baktiar Siagiaan, ada Asdarta, ada Roji, dan ada beberapa pengarang-pengarang lain yang mungkin penting. Lekra ini akhirnya ada melawan juga. Tadi ada yang lawan dengan manifest kebudayaan, kemudian ini dilawan dengan soft, ada dengan religius, ada kelompok-kelompok religius. Siapakah kelompok-kelompok religius itu? Ya. Kelompok-kelompok religius ini ada Saribi, ada Gersopyok, ada Suparta Wira Atmaja, ada Umi Kalsum, kemudian ada juga Rendra. Yang mengapa Rendra masuk ke kategori ini? Ya, karena di periode ini dia masih terus berkarya, apalagi di periode ini Rendra ini mendapatkan pencerahan sampai akhirnya dia hijrah dari agama Katolik menuju ke agama Rahmatan lil Alamin, yakni agama Islam. Nah, tentu ini sebagai seorang penyair, Rendra ini pengalaman batinnya sangat dalam. Ya, seorang penyair kan pengalaman batinnya dalam, hal-hal kecil itu sangat diperhatikan. Ketika dia sampai berbeda agama, berarti ada sesuatu yang benar-benar ia perhatikan dan dianggap itu sebagai sesuatu yang besar di dalam hidupnya, sehingga dia berpindah agama, dia memilih Islam dan terus bergerak di teater dengan teater umumnya. Ya. Selain itu ada Ajib, ada Rendra, ada Yusak Ananda, ada Muslimin Asmin, ya. Ada Taufik Ismail, ada Suwardi Idris, dan masih banyak pengarang. Ini lebih banyak di periode ini, lebih banyak sekali pengarang-pengarangnya. Tapi yang banyak dikenang nama-nama periode ini, salah satunya adalah Sobron Aidit dan Aidit yang dari Lekra, kemudian ada Yasin, ada Gunawan Muhammad yang melawannya tadi yang ada di buku manifest kebudayaan. Kemudian yang religius ini dasar Rendra yang kuat, walaupun di periode sebelumnya dia juga disebut Nafis yang disebut sebagai penulis religius. Kemudian ada Taufik Ismail. Ya, Taufik Ismail ini sampai sekarang masih menjadi corong sastra Indonesia. Selain Taufik Ismail, ada Arif Rahman Hakim, ya. Dan puisi penyair lagi yang kuat, yakni Gunawan Muhammad yang sampai saat ini terus dibicarakan. Ada Wingkarjo, ada Budiman S. Hartoyo. Kemudian kalau pengarang wanita ini lebih banyak daripada periode sebelumnya. Salah satunya saya bacakan, ada Titis Basino, Sugiyarti Siswandi, ada Titi Said, ada Susi Amina Azizi, dan beberapa pengarang-pengarang perempuan yang lainnya. Ya. Ada Tuti Herati, ini salah satu perempuan yang sampai akhir hayatnya dia menulis. Ya. Tentunya ada juga, apakah selain puisi tidak ada drama? Ada Muhammad Diponegoro yang karya-karyanya sampai saat ini masih banyak dipentaskan di teater-teater kampus ataupun di teater mandiri, di kelompok-kelompok teater. Ada Arifin Cinur gitu ya, yang dia aktif dengan membentuk teater kecil yang di tim ya, teman Ismail Marzuki ya. Ini ya, dia sangat religius juga ya. Ada orang-orang yang menulis esai juga, atau yang Jaya,
esai, ada Arif Budiman dengan menulis esai, dan banyak sekali. Mengapa? Karena semakin periodenya semakin kompleks, semakin bertambah tahun, maka karya semakin banyak. Tapi sekali lagi, orang yang menulis tentang drama dan kritik tetap dari era yang pertama hingga era saat ini itu masih jarang. Ada tapi jarang. Bahkan di periode saat ini, di era 2020, orang yang menuliskan drama jarang. Ya. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang pengarang, Anda mungkin bisa mencoba menulis naskah drama dan mementaskannya, ya, memperkenalkan naskah-naskah Anda. Jadi semacam itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jadikan pemantik di periode ini, bahwa kesusastraan itu powernya begitu besar sehingga bisa menggoyangkan politik, ya. Jadi ketika politik goyah, setidaknya Anda harus bergerak, Anda harus menghidupkan karya sastra, Anda harus menulis puisi, Anda menulis cerpen, Anda menulis novel dan membacakan puisi-puisi, dan itu memang terbukti otentik. Oke, cukup itu saja. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen Nyentrik. Jangan lupa